Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini Ibu akan membahas kompetensi dasar tentang menentukan media promosi yang efektif dan efisien. Alhamdulillah kehadiran hari ini sudah ada kemajuan dari banding dengan minggu yang lalu sudah mencapai 75%. Mudah-mudahan pertemuan minggu yang akan datang akan lebih baik lagi sehingga kehadiran kalian menjadi 100%. Amin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menentukan media promosi yang bisa kita gunakan. Namun sebelumnya Ibu akan bahas dulu tentang apa itu promosi. Di sini kalian bisa lihat di layar bahwa promosi adalah tindakan menginformasikan atau mengingatkan pelanggan mengenai suatu produk. Nah, sedangkan strategi promosi adalah kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, sedangkan di sini apa yang bisa dilakukan atau dalam hal ini metode. Nah, istilah metode itu bisa dikenal juga istilah bauran promosi. Berarti di sini metode promosi apa yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan penerimaan produk-produknya. Nah, kita lihat materi berikutnya yaitu kenapa harus ada promosi. Nah, promosi itu dilakukan untuk membuat pelanggan mengetahui adanya suatu produk. Produk itu ingat, ada barang dan jasa. Yang kedua, untuk meningkatkan pelanggan mengenai mutu dan atau keunggulan produk dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, untuk melindungi citra suatu produk. Berikutnya, apa saja yang bisa dilakukan atau metode apa saja yang bisa dilakukan oleh kita dalam mempromosikan produk. Nah, di sini terdapat 4 metode promosi produk atau bauran produk atau bentuk promosi produk ya. Yang pertama kita kenal dengan istilah iklan. Kalian pernah dengar iklan? Ya, iklan adalah presentasi penjualan yang bersifat non-personal yang dikomunikasikan dalam bentuk media untuk mempengaruhi sejumlah pelanggan. Nah, kenapa banyak perusahaan yang membuatkan iklan? Pertama, karena mereka ingin meningkatkan citra merek tertentu. Nah, untuk meningkatkan citra merek tertentu, apa yang bisa digunakan strateginya? Di antaranya dengan melakukan iklan komparatif atau iklan pengingat. Yang kedua, untuk meningkatkan citra dari sebuah lembaga. Strategi apa yang bisa dilakukan? Yaitu dengan menggunakan strategi iklan institusional. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan citra dari sebuah industri. Nah, strategi yang digunakan apa? Itu iklan industri. Nah, jadi sekali lagi kalian bisa memilih salah satu sesuai dengan karakter produk yang akan kalian promosikan. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Kalau sudah bisa, kita lanjut ke bauran promosi yang kedua. Nah, yaitu promosi atau penjualan perorangan, penjualan perseorangan. Istilah itu adalah direct selling ya, yaitu presentasi penjualan perorangan yang digunakan untuk mempengaruhi satu atau lebih pelanggan. Bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan penjualan perorangan? Yang pertama, kenali dulu target pasarnya. Yang kedua, bisa menghubungi calon pelanggan door to door ya. Yang ketiga, melakukan presentasi penjualan. Dengan cara apa? Ya, sales promotion pada kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, menjawab berbagai pertanyaan. Berarti ini harus membuat kuesioner. Yang kelima, mengakhiri penjualan. Nah, dalam mengakhiri penjualan, seorang wirausaha di sini harus mampu menutup penjualan dengan baik, yaitu mengingatkan kembali, mengajak kembali atau mempengaruhi konsumen supaya dia berbelanja lagi. Nah, kemudian selanjutnya menindaklanjuti penjualan. Nah, itu kategori bauran promosi yang
kedua sekali lagi yaitu tentang penjualan perorangan. Ini bisa dilakukan secara door to door atau juga bisa dilakukan di mana wirausaha secara langsung melakukan kegiatan penjualan. Kemudian bauran promosi yang selanjutnya adalah promosi penjualan. Nah, itu bentuk dari bauran promosi yang ketiga. Apa itu promosi penjualan? Sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pelanggan. Nah, strategi yang paling umum dilakukan dalam hal promosi penjualan. Yang pertama, rabat. Rabat itu pengembalian uang. Contoh, belanja 100.000 dapat diskon. Diskonnya berapa? Nanti ini apabila terkumpul biasanya dalam jumlah besar. Kalau rabat ya tidak bisa dalam satuan. Jadi kalau belanja dalam jumlah besar biasanya ada rabat. Jadi ada potongan penjualan, maka ada pengembalian uang kepada siapa? Kepada pembeli atau pelanggan. Yang kedua, dengan menggunakan kupon. Kupon itu namanya kupon belanja. Contoh, kalian beli parfum nih. Kalau beli parfum dikasih kupon, di situ ada di kuponnya ada kolom 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 4 kali bertransaksi dengan parfum tersebut, maka kalian dapat voucher belanja gratis parfum sesuai dengan syarat yang berlaku yang disyaratkan oleh toko tersebut. Yang ketiga, pemberian sampel. Sampel itu adalah contoh produk. Kenapa harus ada sampel? Yaitu untuk menguatkan atau meyakinkan konsumen. Yang keempat, display atau penataan produk yang baik. Itu adalah bagian dari promosi penjualan. Kalau display yang baik maka akan mempengaruhi minat beli konsumen, juga akan memudahkan konsumen dalam memilih barang sehingga memudahkan konsumen untuk menentukan keputusan membeli atau tidak. Nah, yang terakhir adalah premi. Itu strategi yang bisa digunakan dalam kegiatan promosi penjualan. Nah, silakan kalian nanti pikirkan apa yang kalian pilih gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah hubungan masyarakat. Apa itu hubungan masyarakat? Nah, hubungan masyarakat adalah tindakan-tindakan yang diambil dengan tujuan untuk menciptakan atau menjaga publik yang menguntungkan. Nah, itu apa saja sih hubungan masyarakat itu? Acara khusus, pameran, itu hubungan masyarakat karena di sana kita akan berinteraksi dengan masyarakat dalam jumlah yang banyak. Nah, yang berikutnya ada rilis berita, jadi jumpa pers gitu diantaranya ya. Konferensi pers, jumpa. Kalau rilis berita berarti diberitakan di majalah, di media atau dimanapun gitu ya. Apakah yang bersifat audio maupun visual atau keduanya audio visual. Nah, itu tentang bentuk-bentuk dari bauran promosi. Jadi sekali lagi, bentuk bauran promosi yang umum itu ada 4. Yang pertama iklan, kemudian yang kedua adalah penjualan perseorangan atau direct selling, yang ketiga promosi penjualan, dan yang keempat adalah hubungan masyarakat. Nah, mengenai jenis iklan itu banyak, nanti kalian cari sendiri ya. Selanjutnya bagaimana menentukan bauran promosi yang optimal? Nah, maka kita setiap bentuk bauran promosi itu yang 4 harus kita bandingkan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bauran promosi tersebut. Kita lihat bagian berikut. Yang pertama iklan. Nah, apa kelebihan dari iklan? Itu menjangkau pelanggan dalam jumlah yang besar, sementara kekurangannya tentu saja biayanya mahal, kudu nyewa artis. Kemudian juga tidak dapat disesuaikan dengan selera setiap orang. Nah, itu kekurangan dan kelebihan metode iklan ya. Yang kedua, penjualan perseorangan atau direct selling. Apa kelebihannya? Di direct selling karena face to face ya. Di sini antara penjual dengan pembeli
berhadapan, bertemu, maka akan memberikan perhatian yang khusus. Ya, akan lebih dekat antara penjual dengan konsumen. Kekurangannya apa? Sulit untuk menjangkau pelanggan dalam jumlah yang besar. Ya, gitu. Kemudian nih bauran yang ketiga, promosi penjualan. Apa kelebihannya? Nah, bisa menawarkan berbagai kelebihan bagi pelanggan, yaitu tentang produk ya. Sedangkan kekurangannya tidak dapat menjangkau, sama dengan direct selling, tidak dapat menjangkau konsumen dalam jumlah yang banyak seperti di kegiatan periklanan. Nah, yang terakhir, hubungan masyarakat. Kelebihannya biaya murah tetapi dapat meningkatkan citra masyarakat, karena dalam satu waktu mungkin ada masyarakat yang sedang nonton dan lain sebagainya ya, atau misalnya ketika pameran, nah itu masyarakatnya banyak kan ya, nah biayanya murah tetapi dapat memberikan informasi ke masyarakat lebih luas. Nah, kemudian kekurangannya apa? Hanya memberikan promosi dalam jumlah yang terbatas. Nah, itu mengenai bauran promosi. Nah, selanjutnya silakan nanti kalian tentukan produk apa yang kalian akan jual, kemudian bagaimana mendesain produk, desain kemasan, desain promosi, kemudian tentukan media apa yang dapat digunakan oleh kalian. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Oke, kalau bisa dipahami, jangan lupa minggu depan Ibu sudah dapat laporan dari kalian setiap kelompok, sudah ada produknya, sudah ada desain produk, sudah ada kemasan produknya, kemudian sudah disiapkan gambar dan lain sebagainya. Ibu minta kalian buat desain promosi di Canva atau lainnya ya, kalian lebih pintar. Nah, kemudian minggu besok sudah bisa menentukan, Bu, saya akan menggunakan bauran promosi dalam bentuk iklan, atau saya mau direct selling dan lain sebagainya ya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.